Tujuan ibu-ibu dikumpul di tempat ini dalam rangka untuk melakukan pencairan atau penarikan bantuan program Keluarga Harapan tahap 3 termin 9. Jadi ibu-ibu berada di tempat ini adalah penerima manfaat program Keluarga Harapan yang tercantum dalam BNBA tahap 3 termin 9. Perlu ibu-ibu ketahui bahwa dana yang masuk ke rekening ibu-ibu itu langsung masuk ke rekeningnya, ke rekening BPNT. Jadi ini Bu, namanya adalah validasi by system. Jadi nama-nama ibu yang tercantum di dalam BNBA tahap 3 termin 9 itu dananya langsung masuk ke rekening BPNT ibu. Pada 29 September 2021 telah dilakukan penetapan keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH yang diverifikasi melalui validasi by system. Pada penyaluran bantuan program Keluarga Harapan PKH termin ke-9, sebagian besar bantuan telah ditransfer melalui Kartu Keluarga Sejahtera BPNT yang dimiliki oleh masing-masing keluarga penerima manfaat. Adapun nominal bantuan didasarkan oleh kepemilikan komponen di setiap keluarga, yakni ibu hamil senilai Rp750.000 maksimal kehamilan kedua. Anak usia dini nominalnya Rp750.000 maksimal 2 anak usia dini. Anak SD nominalnya Rp225.000 maksimal 1 anak SD. SMP nominalnya Rp375.000 maksimal 1 anak SMP. Kemudian SMA nominalnya Rp500.000 maksimal 1 anak SMA. Kemudian lansia nilainya Rp600.000 maksimal 1 lansia. Dan disabilitas berat nominalnya Rp600.000 maksimal 1 disabilitas. Selanjutnya, pendamping telah mendapatkan instruksi untuk melakukan pengecekan di lapangan agar memastikan kembali bahwa keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan program Keluarga Harapan PKH ini tepat sasaran. Diharapkan bagi masyarakat luar yang menerima info ini dapat Harapan adalah bantuan bersyarat. Jadi, ibu-ibu harus mengetahui apa saja syarat untuk menjadi peserta dari program Keluarga Harapan itu sendiri. Yang pertama syaratnya tentunya harus terdaftar di DTKS. Kemudian yang kedua harus dari keluarga yang kurang mampu. Ketika ibu-ibu di sini sudah mampu, otomatis sudah tidak berhak lagi untuk menjadi peserta program Keluarga Harapan. Kemudian syarat yang ketiga harus memiliki kategori. Nah, apa saja kategori dalam program Keluarga Harapan? Dalam program Keluarga Harapan itu PKH ada 3 komponen. Komponen yang pertama adalah komponen pendidikan. Komponen pendidikan terdiri dari 3 kategori, yakni kategori anak SD, anak SMP, dan kategori anak SMA. Kategori anak SD nominalnya itu senilai Rp225.000 maksimal 1 anak. Kemudian kategori anak SMP nominalnya Rp375.000 maksimal 1 anak. Dan kategori anak SMA nominalnya Rp500.000 1 anak. Kemudian yang kedua adalah komponen kesejahteraan sosial. Kemudian yang kedua adalah komponen kesehatan. Komponen kesehatan di sini Bu adalah 2 kategorinya. Apa kategori dari komponen kesehatan? Yakni kategori balita. Kategori balita 0 sampai 6 tahun nominalnya Rp750.000 maksimal 2 balita. Kemudian kategori ibu hamil
Maksimal kehamilan kedua nominalnya Rp750.000. Selanjutnya ada yang namanya komponen kesejahteraan sosial. Komponen kesejahteraan sosial di sini terdiri dari dua kategori, yakni kategori lanjut usia 70 tahun ke atas, nominalnya Rp600.000 maksimal satu lansia, dan kategori disabilitas berat, nominal Rp600.000 maksimal satu disabilitas berat. Nah, ibu-ibu di sini ketika sudah menjadi peserta program Keluarga Harapan PKH, ada kewajiban yang harus diikuti oleh ibu-ibu peserta program Keluarga Harapan. Apa saja kewajiban yang harus ibu-ibu penuhi? Yaitu yang pertama, harus mengikuti pertemuan kelompok, atau biasa diistilahkan dalam PKH itu P2K2, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga. Jadi di PKH itu, Bu, tidak hanya memberikan bantuan berupa uang, tetapi juga memberikan pendidikan kepada ibu-ibu penerima manfaat program Keluarga Harapan. Itu kewajiban yang pertama. Kemudian kewajiban yang kedua apa, Bu? Adalah kewajibannya bagi yang memiliki anak sekolah. Itu harus rajin ke sekolah karena dicek kehadirannya, yakni 85% minimal. Kemudian kewajiban selanjutnya adalah bagi yang memiliki anak bayi atau ibu hamil harus memeriksakan diri ke posyandu atau layanan kesehatan terdekat. Ibu-ibu, perlu saya sampaikan juga bahwa menjadi peserta PKH, mendapatkan bantuan, tidak selamanya ibu-ibu mendapatkan bantuan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena bantuan PKH, bantuan bersyarat program Keluarga Harapan, sifatnya hanya sementara. Kenapa saya mengatakan sifatnya hanya sementara? Karena program Keluarga Harapan memiliki batas kepesertaan, di mana ketika ibu-ibu menjadi peserta PKH, lalu tidak ada lagi kategori yang dimiliki yang saya sebutkan tadi, entah itu kategori dari anak sekolah, balita, ibu hamil, lansia, dan disabilitas, secara otomatis ibu terhenti menjadi peserta program Keluarga Harapan. Kemudian apa lagi, Bu, yang membuat ibu terhenti menjadi peserta program Keluarga Harapan? Yaitu adalah karena sudah mampu atau dianggap sudah sejahtera kehidupannya. Diistilahkan dalam program Keluarga Harapan adalah graduasi sejahtera. Graduasi sejahtera ketika penerima manfaat sudah mulai ada peningkatan di bidang ekonomi, pendapatan, kemudian kehidupannya sudah mulai membaik, maka secara otomatis bantuan program Keluarga Harapan sudah tidak bisa dilanjutkan lagi karena sudah dianggap mampu dan sejahtera. Jadi ibu-ibu ada dua, bisa terhenti dari kepesertaan program Keluarga Harapan, yakni graduasi alamiah, kemudian graduasi sejahtera. Graduasi alamiah ketika sudah tidak ada kategori yang dimiliki oleh peserta program Keluarga Harapan. Kemudian graduasi sejahtera ketika penerima manfaat program Keluarga Harapan tidak lagi memiliki kategori dalam keluarganya. Seperti itu, Bu. Namanya siapa, Bu? Ibu Suharni. Dapat berapa bantuannya? 825 lansia. Bagaimana perasaannya mendapatkan bantuan ini? Sangat bersyukur dan senang sekali, Pak. Sudah membantu perekonomian dengan keadaan begini. Jadi masa pandemi sulit sekali. Iya, Pak. Dengan keadaan begini kami sangat berterima kasih dan bisa membantu keadaan perekonomian kami di sini. Siapa namanya, Bu? Rosmiati. Dapat berapa? 500 ya. Ada anak sekolah, Pak? Iya, ada. SMK kelas 2. Tidak menyangka. Iya, langsung ada telepon. Iya. Kita bersyukur. Bantuan ini. Alhamdulillah, Pak, saya bahagia sekali, Pak, mendapat bantuan begini karena baru pertama kali saya dapat uang begini, Pak. Karena yang saya dapat cuma beras. Iya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang telah memberi kami bantuan. Minta terima kasih banyak karena sudah dapat ini bantuan yang begini, Pak.
ya tidak diduga ya. Iya, yang tak terduga, yang tidak diduga diduga. ya, menjadi rezeki ya. Iya, Pak. Jadi bantuannya dimanfaatkan dengan baik. Insya Allah ya, Pak. Sesuai dengan peruntukannya. Iya. Jadi kalau untuk anak sekolah bisa dibelikan baju sekolah atau Iya. dipakai ke tempat pertemuan kelompok Iya, Pak. pertemuan kelompok di. Iya, Pak. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Oh, lansia. Terus bagaimana perasaannya Bu mendapatkan bantuan ini? Dia sangat lega dan kaget. Oh, kaget. Iya. Tapi tidak sampai jantungan. Tidak. Ya, mudah-mudahan panjang umur ya Bu ya. Iya, amin. Supaya dapat bantuan. Ya saya kaget Pak, juga tidak menyangka begitu. Ya, Terus bantuannya ini mau dipergunakan untuk apa Bu? buat biaya sekolah anak juga Pak, untuk keperluan sehari-hari juga. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena sudah bisa membantu yang kekurangan buat saya yang yang pokoknya yang saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Menteri. Terima kasih Ibu Menteri. Saya Amran dari lokasi penyaluran bantuan program Keluarga Harapan tahap 3 termin 9 melaporkan.